Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan Tamba. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tanah Utisol. Baiklah, saya akan mempresentasikannya. Definisi tanah. 1. Pendekatan geologi atau akhir abad 20 11-10. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam sehingga membentuk ragolit atau lapisan partikel halus. 2. Pendekatan pedologi atau Decote-Heve 1870. Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni. Kata pedo sama dengan gumpalan tanah. Tanah adalah bahan padat atau mineral organik yang terletak di permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang mempengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. 3. Pendekatan edapologis atau Jones dari Cornell University, Inggris. Kata edapos sama dengan bahan tanah subur. Tanah adalah media tumbuh tanaman. Menurut Harjowigeno tahun 1992 terdapat 10 ordo tanah dalam sistem taksonomi tanah USDA 1975 dengan disertai selingkatan nama ordo tersebut adalah sebagai berikut. 1. Alpisol atau disingkat ALP. 2. Aridisol atau disingkat ID. 3. Entisol atau disingkat ENT. 4. Histosol disingkat IST. Incapsitol atau disingkat EPT. Molisol atau disingkat OLL. Oxisol atau disingkat OX. Spodosol atau disingkat OD. Ultisol atau disingkat ULT. Vertisol disingkat ERT. Keterangan: tanah berondo ultisol yang memiliki ragam kelembaban yang selalu lembab dan tidak pernah kering yang disebut udus, sehingga digunakan singkatan kata penciri kelembapan ini yaitu UD. Kata UD ditambahkan pada nama ordo tanah ultisol yang telah disingkat ULT menjadi kata untuk kata nama kategori subordo yaitu uduit. Ultisol adalah tanah-tanah di daerah humid. Tanah-tanah ini berkembang melalui proses-proses pelapukan yang cukup intensif dan pencucian yang sangat intensif menghasilkan subsol kaya liat yang didominasi oleh mineral-mineral kuarsa, kaolinit, dan oksida basi. Ultisol merupakan tanah masam unsur hara terkonsentrasi pada lapisan tanah atas tebal beberapa sentimeter. Tanah-tanah ini kemampuannya untuk menahan hara dan pupuk dan kapur sangat rendah. Ultisol meliputi sekitar 8% lahan permukaan bumi yang bebas es. Ultisol. Konsep sentral ultisol adalah tanah-tanah yang mempunyai horizon yang kaya mineral liat, silikat, angkutan atau horizon agregat atau kandik, dan miskin basa-basa atau kejenuhan basa kurang dari 35%. Pada kebanyakan ultisol, kejenuhan basanya menurun dengan kedalaman tanah. Tanah ultisol di bawah tanaman karet. Lapisan atas berwarna agak gelap sebagai pengaruh bahan organik. Lapisan bawah kuning ke oranye karena pengaruh oksida basi struktur primastik. Ciri-ciri tanah: kandungan bahan organik, kejenuhan basa, dan pH rendah atau pH 4,2 sampai 4,8. Terjadi proses podsolisasi, proses pencucian bahan organik, dan sekskloisida di mana terjadi penumbuhan
Fe dan Al dan Si tercuai. Bahan induk seringkali berbecek kuning, merah, dan kelabu, tak begitu dalam susunan atas batuan bersika, batuan lapis, batu pasir, dan batu liat. Terbentuk di daerah iklim seperti litasol. Perbedaan karena bahan unduk. Litosol terutama berasal dari batuan vulkanik basah dan intermediate, sedangkan utisol berasal dari batuan beku dan tuff. Tanah yang paling luas penyebarannya di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Jawa. Sebaiknya tanah ini dihutankan atau untuk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan nanas. Utisol banyak sekali ditemukan di Georgia. Utisol ini menunjukkan gejala-gejala pencucian intensif tanah masam dengan kesuburan alaminya relatif rendah. Tanah-tanah ini ditemukan di daerah-daerah humid. Tanah-tanah ini juga dikenal dengan istilah tanah liat merah. Utisol mempunyai profil tanah yang dalam sehingga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Semua tanah utisol mempunyai kapasitas tukar kation sedang hingga tinggi, 16 mol, kecuali utisol yang mempunyai horizon kandik sehingga sesuai untuk aplikasi teknologi pemupukan. Berbagai kendala tersebut dapat diatasi dengan penerimaan teknologi seperti pemupukan dan pengolahan bahan organik oleh petani. Pemanfaatan tanah utisol dalam menghadapi tanah berkemampuan rendah dan berkendala banyak semacam utisol ini. Ada dua sistem pemanfaatan yang dapat dipilih. Pertama, membebani kemampuan tanah sehingga serasi dengan macam pemanfaatan atau bentuk penggunaan yang diinginkan. Kedua, memilih macam pemanfaatan atau bentuk penggunaan yang dapat diadaptasikan pada kemampuan asli tanah. Sistem yang pertama dapat disebut menggunakan teknologi masukan tinggi, sedangkan sistem yang kedua menerapkan apa yang dikenal dengan teknologi masukan rendah. Baiklah, sekian dari saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.